Diduga diskriminalisasi, Dewan laporkan Oknum Brimob Poldesu ke Mabes Polri. Oknum polisi berpangkat Aibtu inisial SS bertugas di Satbrimob Sipirok Polda Sumatera Utara ke Mabes Polri terkait dugaan tindakan arogansi sesuai surat pengaduan register tanggal 10 Maret 2020. Dijelaskan di Propam Polri telah meneruskan ke Bid Propam Polda Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti dan akan memberikan jawaban surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Propam atau SP2HP2. Kasus ini mencuat pasca laporan Robinton Simanjuntak SH sebagai korban penodongan senjata pistol oleh Oknum Brimob tidak ditanggapi pihak Polresta Tapanuli Selatan sehingga status korban berujung menjadi tersangka di Polda Sumatera Utara atas laporan Bribtu Sondang M. Sinaga tanggal 9 November 2019. Namun Joko Pranata Situmeang menilai penetapan status tersangka atas dua tindak pidana telah bertentangan dengan hasil perkara yang digelar Polda Sumut. Ketua Forum Relawan Robinton Simanjuntak Arsula Gultom SH meminta Polda Sumatera Utara menghentikan atau SP3 terhadap Robinton Simanjuntak, anggota DPRD Tapanuli Selatan dari fraksi Hanura, R. Simanjuntak yang disangkakan telah menghalang-halangi petugas saat hendak membawa tersangka kasus pencurian sawit di PT Samukti Karya Lestari atau SKL. Merasa curiga karena Aibtu SS berpakaian sipil, Robinton kembali bertanya, "Bila Anda Brimob, mana KTA-mu?" Sontak saja Oknum SS turun dari dump truck mengeluarkan pistol diarahkan kepada Robinton. Anehnya, Robinton telah melaporkan perkara pengancaman senjata pistol yang dialaminya ke Polres Tapanuli Selatan pada November 2019, namun tidak ditanggapi. Mirisnya, justru Aibtu SS melaporkan Robinton dengan tuduhan menghalang-halangi petugas dan perampasan handphone ke Polsek Batang Toru hingga akhirnya diambil alih Polda Sumut. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Simanjuntak maupun Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi orbitdigitaldaily.com lewat pesan WhatsApp belum memberikan jawaban. Selanjutnya, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan oknum polisi berpangkat Aibtu inisial SS bertugas di Satbrimob Sipirok Polda Sumatera Utara dilaporkan ke Mabes Polri terkait dugaan tindakan arogansi sesuai surat pengaduan. Aksi unjuk rasa hari Selasa. Kenapa? Kita protes supaya di SP3 kan dengan keraguan kita penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, ya, ganti-ganti pasal. Ada apa dengan Polda Sumatera Utara? Kan ini kan sudah 3 kali ganti Kapolda kasus ini. Ketiga kali ini dari Kapolda Pak Agus Martuani sampai dengan Pak Panca sekarang. Ini kan jadi ada apa? Kenapa kita harus unjuk rasa? Karena kita lihat ketidakadilan yang terjadi dengan kita membuktikannya itu tidak susah dari medsos beberapa bulan yang lalu ini, dalam bulan ini, kejadian-kejadian yang dilakukan institusi Polri. Itu yang kita lihat, perhatian sekali. Jadi kita minta ketegasan dari Kapolri. Ya kan? Katanya siap potong kepala. Ya kan? Potong kepala kalau ekor yang bermasalah. Bukan kepalanya maksudnya ya, tapi potong kepala kalau ekornya bermasalah. Kalau anggotanya yang bermasalah, dia siap. Iya kan? Dia siap untuk menindak tegas Kapolsek, Kapolres, Kapoldanya. Benar ini yang terjadi. Maka mentang-mentang dia seorang anggota Polri, kalau salah harus dibela. Yang kedua, saya mau simpulkan, Sondang Sinaga di BKO kan di sana itu perusahaan swasta. Lah, tugasnya Brimob itu mengamankan perusahaan swasta di Republik ini. Karena ada dua yang saya tahu itu Brimob itu ada gegana. Tugasnya ada gegana, ada pelopor. Gegana tugasnya apa? Pelopor tugasnya apa? Gegana tugasnya untuk bom-bom, teroris dan segala macam. Pelopor tugasnya untuk anti kerusuhan. Kan ini, apakah pada saat kejadian itu dia ditugas sana rusuh? Tidak. Berarti dia dibayar. Makanya saya mau bertanya juga nih kepada khalayak umum, termasuk kepada Kapolri, termasuk kepada KPK. Apakah itu tidak termasuk gratifikasi? Dia mendapatkan gaji dari negara yang saya ikut membayar dia dari hasil pajak. Dari pajak saya ikut membayar dia itu, gaji dia. Apakah ini tidak gratifikasi? Karena dia dapat upah lagi dari perusahaan swasta tersebut. Ini hampir semua terjadi di Sumatera Utara yang dilakukan oleh polisi.
di perkebunan-perkebunan. Itu juga menjadi pertanyaan saya sama Kapolri supaya dijelaskan. Ya kan? Kalau ada nomor Kapolri saya pasti telepon langsung masalah itu. Atau siapa yang berkompetensi saya telepon langsung mempertanyakan itu karena menyangkut saya. Saya juga mengorganisir buruh, mendemo-demo perusahaan perkebunan yang saya hadapi pertama kali Brimob. Memang Brimob itu yang dibayar oleh perusahaan untuk menghadapi kita kan tidak. Kita tidak rusuh dengan itu. Itulah Bang kenapa kita harus unjuk rasa. Kita minta supaya di SP3 kan, hasil propam juga dijelaskan kepada kita, tindak itu bila perlu pecat Sondang Sinaga itu. Ada aliansi apa segala macam? Ini namanya. Ini Bang, ini nama. Arsula, ini nama Bang kan? Iya, Arsula gitu. Nanti pas aksi demo itu Ini tekongan nih, tekongan. Itu tanggal berapa Bang? Tanggal berapa? Itu tanggal 8 November 2019. Tekongan adalah seorang pencuri di perusahaan PT Samukti Karya Lestari, ya kan, yang dimana BKO-nya di situ di BKO ditugaskan seorang anggota Brimob bernama Sondang Sinaga, ya kan, lalu menangkap pencuri ini beserta dengan truk satu buah truk dengan hasil curiannya. Lalu si Sondang ini membawa si pencuri tadilah dari perusahaan, dari areal perusahaan itu menggunakan truk dan dia supirnya. Si Sondang lah supirnya. Lalu dibawalah seorang security namanya Sudungan Dongaran. Nah, berarti ada 3 mereka di dalam truk itu. Sondang Sinaga, di tengah-tengah pencuri tadi, ya itu si lalu pada saat di tekongan tersebut, ada mobil putih, mobil lah, saya bilang minibus, ada mobil minibus lah seolah-olah mau tabrakan, terrem lah mendadak ini truk ini yang dibawa Sondang tadi, terrem, lalu masyarakat keluar bertanya ada apa, lalu ada apa, selang beberapa menit kemudian karena posisinya si Robinton Simanjuntak ini di warung, datanglah dia ke situ. Kan ini, Anda siapa? Kan ini, Anda siapa? Kenapa bawa mobil abang saya? Saya Brimob. Turunlah dulu kalau kayak gitu. Kan ini, kalau Anda Brimob, mana surat tugas Anda? Mana KTA Anda? Nggak bisa ditunjukkan. Saya Brimob. Langsung ditodongkan dengan senjata pistol ya, bukan laras panjang. Pistol ini, pistol. Nanti dicari SOP-nya apakah Aibtu Sondang Sinaga ini boleh bawa pistol. Kan ini kan menurut SOP-nya. Ke rumahlah dulu kita bicara. Tidak katanya, tidak bisa. Kita berdebat. Datanglah Polsek Batang Toru. Iya ke situ, ditelepon oleh si Sondang ini. Datang, lalu dibawalah truk tadi, dibawalah pencuri tadi, dibawalah ke Polsek. Kan ini. Nah, setelah itu dibuatlah pengaduan terhadap pencuri tadi. Diproses lagi dalam pencuri tadi. Selang beberapa hari kemudian, kalau nggak salah saya ya, 2 hari kemudian dia buat pengaduan lagi, buat pengaduan ke Polres bahwa ke polisi ya, katanya dihalang-halangi dia dan di perampasan HP dirampas oleh Robinton Simanjuntak. Kan itu pelaku. Hari kemudian dia buat laporan lagi, LP lagi dia ke Polsek. Dia buat LP lagi ke Polsek bahwa melaporkan saudara Robinton Simanjuntak dengan perampasan HP dan menghalang-halangi tugasnya. Jadi karena ada itu pelaporan itu, kita pun mengadukan lah, karena ditodong dengan pistol tadi, mengadukanlah ke Polres Tapanuli Selatan bahwa terjadi penodongan oleh oknum Brimob. Kan ini pada saat kejadian itu, tapi tidak ditanggapi oleh Polres Tapanuli Selatan. Selang beberapa lama, pada tanggal 10 Maret 2020, diadukan Robinton, mengadulah lewat kuasanya, lewat pengacaranya, Robinton membuat pengaduan ke Propam Mabes Polri. Nah, tanggal 10 Maret 2020.
Selang itu 2020 tanggal 23 Maret 2020 Mabes melimpahkan kasus pengaduan ke Propam tersebut ke Propam Polda Sumatera Utara. Sampai sekarang nggak tahu juntrungnya apa ini. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan. Tapi lupa saya nanti sebentar di sini ya. Setelah itu kita perhatikanlah atas ketersangka tersebut. Polsekta Batang Toru dalam tempo 3 bulan diambil alih oleh Polda. Kan diambil alih oleh Polda, karena diambil oleh Polda pada Maret 2021 putuslah setelah kita perapit 2 dan 212. Kan ini ada masalah perampasan, kan ini ada masalah perampasan dan penghalangan. Kita perapit ini, setelah ditolak perapit kita, baru tanggal setelah itu berjalan. Kemarin tanggal 25 Oktober dipanggil lagi dia.